Aku berperan sebagai Teki. Bohong ya. Tadi kan kita udah ngebahas kan kalau gue tuh senengnya diem di rumah, di bener. mana dia lebih ekstrim lagi kayaknya. Pokoknya orang tuh kalau nggak kenal Sheila ketemuin real life pasti ngerasa ih sombong banget sih. Siapa? Bener dong, jangan bener dong, jangan bikin ulah bener dong, jangan. Siapa? Siapa tahu kan sekarang dia baik karena kan dia masih terkenalnya nanggung gitu. Nanti kalau dia udah selevel siapa Dian Sastro gitu kita nggak Nggak ada tahu yang kan, tahu siapa ya, tahu dia iya. jadi rese gitu. Tapi kalau misalkan kayak tadi mungkin kan karakternya berbeda, ada kesulitan sendiri nggak sih Kak untuk meranin Tika ini? Kesulitan sih kalau secara karakternya balik lagi karena Kanes juga udah tahu sebagai sutradara dan penulis karakter Tika tuh seperti apa. Jadi buat aku lebih mudah sih karena pas diskusinya juga lebih enak. Terus apalagi setelah ketemu cast yang lain, ketemu pemain yang lain tuh lebih jadi lebih clear gitu kira-kira karakternya mau dibawa seperti apa. Jadi kalau untuk sisi itunya sih nggak, karena semuanya juga helpful jadi membantu aku banget buat mikirin di karakter Tika mau jadi kayak apa gitu. Kuncinya di reading sih. Kalau di kayak reading. gitu-gitu tuh kan eksplorasi karakter kan reading itu krusial karena aku sebagai penulis punya persepsi terhadap karakternya. Nanti ketika kita ketemu aktor benerannya kita ngobrolin karakter ini seperti apa penyampaiannya, deliverynya. Misalnya Tika tengilnya setengil apa kayak gitu-gitu kan kita siapkan, kita godok di proses reading. Jadi ketika kita syuting kita udah punya patokan yang enak gitu. Oke, kalau proses reading itu berapa lama Kak? Kurang lebih sebulan waktu itu sama semua cast ya, jadi giliran biasanya. Jadi ada harinya aku sama Sheila, sama Dion dan Morgan, sama cast yang lain juga, ada juga rame-rame gitu. Kalau proses syutingnya sendiri berapa lama? Kurang lebih 2 minggu syutingnya. 2 minggu. Syutingnya relatif lebih cepat karena filmnya seperti yang teman-teman bisa lihat di trailer memang mayoritas terjadi di satu rumah besar itu. Jadi kita juga secara logistik juga nggak banyak buang waktu traveling kemana-mana. Jadi banyak kan diem di rumah itu gitu. Dan itu memang aku rancang itu untuk jadi COVID friendly production karena waktu itu kita produksi di bulan Akhir Mei kalau iya awal Mei awal Juni ya itu sebenarnya sebelum Delta banget loh itu sadar nggak sih lo? iya, Itu tuh bener-bener sebelum Delta banget. bener. Gue inget sebelum Delta banget karena setelah rap gue ke Bali terus gue nyangkut di Bali nggak bisa pulang karena di Jakarta lagi Delta lagi gila. Itu bener-bener sebelum Delta banget awal Juni syutingnya. Jadi prosesnya cukup karena udah tahu akan diproduksi di pandemi jadi kita juga jadi dari hotel ke lokasi gitu aja bolak-balik tiap hari. Jadi relatif aman selama syuting juga kita swab juga puji Tuhan nggak ada yang positif gitu. Aman. Itu lokasinya di mana kok itu? Di daerah Jawa Barat. Oh Jawa Barat. Berarti fokusnya di rumah itu ya dia. Iya, 90% ada di rumah itu. Oke. Nah kalau misalkan dari Karna sendiri tantangannya ini ada nggak menyutradarai film ini? Banyak banget. Yang pertama ini bukan komedi kan, jadi eksplorasinya beda lagi gitu. Cara mengadegankannya beda, cara ngambil gambarnya juga beda. Di sini banyak banget adegan yang kalau teman-teman lihat tuh banyak adegan-adegan rame gitu. Yang satu frame tuh berlima gitu. Nah itu aku sampai pakai sini banyak mainan jadi ingat aku sampai pakai action figure tuh aku susun di meja kerjaku terus aku coba pakai aplikasi yang ada di handphone untuk aplikasi kamera terus yang bisa ganti-ganti lensa gitu terus coba di mock up gitu kayak ini kalau 7 orang duduk bareng gimana caranya bisa ke capture 7-7-nya kayak gitu-gitu tuh aku pakai action figure si Snow aku pinjem Spider-Man, Iron Man, Black Panther Semuanya ya. semuanya aku pakai 7 akhirnya jadi pengalaman baru yang menyenangkan sih. Tapi itu kan banyak tadi kayak saya ada Morgan, ada Kak Dian Miko semuanya. Susah nggak sih kau ngaturnya untuk menyutradarai? Enggak sih. Aman ya? Enggak, justru ini film dengan caster sedikit kalau dari Dibandingin film sebelumnya ya? Sebelumnya iya. Dibanding film sebelumnya ini cast paling sedikit gitu. Jadi emang dan mostly di luar Sheila sama Jenny Chang udah saling kenal juga, jadi udah pernah kerja bareng juga, jadi ya lancar lah prosesnya. Aman. Oke, karena kan yang kulihat itu sudutnya tadi dibilang hanya di rumah itu dan memang kumpul semua gitu terus di situ ya. Oke, nah kita lanjut nih. Kalau misalkan aku tanya scene favorit, satu kata aja tanpa spoiler. Aduh. Biar Scene sobat favorit. Grit penasaran ya. Scene favorit ya?
Aduh, Tanpa spoiler ya. Misal gimana caranya ya? kamar mandi atau misal Scene favorit tanpa kursi spoiler. atau Scene favorit tanpa spoiler ya. Cuma satu kata ya? kata-kata biar menduga ada apa yang terjadi di sini gitu. Eh, Api. Bopong. Bopong. Bopong tuh ini ya? Bopong ya, bopong. Bopong lumayan sih. Bingung orang apaan Bopong gendong bukan sih? Iya, Benar ya, gendong, gendong kan gendong, ya. gendong. Bopong. Oke, ada apa? Siapa yang membopong itu? Ada apakah ya? Itu ya. Kalau saya Takut spoiler ya kak? surat deh, surat. Surat. Oh, surat apakah itu? Surat yang Sampai Kak Sheila aja nggak tahu ya. Surat yang dibaca itu. Oke, udah itu ya scene favoritnya. Dia udah ya. iya, tapi gue rasa dia juga nggak Nggak ingat. tahu Ya, ya. Ya, Tapi ya, barusan buat keperluan kamera aja. Yang penting oh ya gitu ya. Umur. Oh, Bungur. Iya. Oh, Ya, iya. aku boleh tahu ya. Iya. Oke, nah kalau misalkan dari Kak Sheila sendiri nih, apa sih sudut pandang yang berubah atau yang membuat Kak Sheila, oh ternyata begini ya setelah meranin karakter Tika ini sendiri di film ini, ada nggak? Waduh, Berat ya. berat sekali. Apa ya? Lucu banget pertanyaannya. Heeh. Ada nggak sudut pandang yang berubah? Sudut selama pandang kita yang ketemu? berubah. It's very nice question. Aduh, aku mau jawab tapi kayaknya itu bakal Spoiler, lagi-lagi spoiler ya. Susahnya bikin film kayak begini tuh gitu. iya. Media interviewnya tuh nggak bebas gitu. Iya. Iya. Tahan ya. Gimana ya? Oh, itu sudah capek-capek ngerasain hari pertama tayang di TikTok spoilernya ada gitu kan kayak. Bener. Semoga jangan. Jangan ya, semoga ya. jangan. Janganlah sobat Gritla kita dukung film Indonesia yang lagi bangkit ini. Iya, cuman ya gitulah. Aduh. Sabar. Putar otak nih. Jangan spoiler, jangan spoiler. Iya, yang itu nggak bisa jawab. Jadi ada tapi nggak bisa diceritain. Oke, tapi pasti ada sudut pandang yang berubah itu ya. Ada. Aku lebih appreciate banyak talent di dunia perfilman sih. Maksudnya Gimana bagaimana? Kak? Oh, iya, oke. Oh, aku yang nggak nangkep. Oh, ya. Itu barusan oke beneran tahu apa buat kebetulan Talent kamera? bukan talent as in manusia kan, maksudnya bakat kan? Bakat. Iya, paham saya maksud Anda ya. Itulah ya sobat Grit Iya. ya, walaupun aku mengawang. Nggak tahu apa. Oke, mungkin pesannya nih kalau dari film ini tadi ada mungkin disisipkan terinspirasi dikit dari korupsi atau koruptor. Tapi selain itu apa sih yang ingin disampaikan mungkin dari Kak Rasmi? Ya mungkin buat aku sih pesannya itu aja kalau untuk sekarang ya, tanpa bisa spoiler jalan ceritanya, aku cuma bisa bilang bahwa aku berharap orang lebih bersikap lebih tegas secara mental gitu, bukan secara hukum ya. Maksudnya kita secara mental punya sikap yang lebih kuat saat berurusan dengan isu korupsi. Kita lebih speak up, lebih memberikan lebih banyak kebencian lah terhadap koruptor. Harus itu. Mengujar kebencian Saya ini ya. sedang memupuk kebencian lewat film ini. Iya, bener. Kan biasanya Itu orang- tuh clickbaitnya tuh. Oh, itu. Ernest Prakasa memupuk kebencian lewat Langsung teka-teki. tolong ya nanti buat thumbnailnya Saya ya. senang ngasih clickbait memang, membantu teman-teman redaksi untuk masang Makasih, headline. Saya paham betul kebutuhannya ya. Karena mengumbar kebencian di film Teka-teki Tika. Bukan mengumbar, Wah. memupuk. Memupuk. Saya memupuk kebencian. Pupuk dari film ini ya. Betul. Kayak kesannya clickbait sih bener Clickbait sih. kan? Cakep Bener kan? sih, Iya cakep. dong. Makasih loh kok. Sama-sama, saya paham lah kebutuhannya. Oke, kalau Kak Sheila sendiri ada nggak yang mau ditambahin mungkin pesan dari film ini? Kayaknya Kenapa orang harus nonton? kalau pesan sih udah cukup ya segitu Cukup aja. ya. Ha. Tapi kalau kenapa harus nonton sih, ini menurut aku film yang fresh banget. Genre baru yang sedang dieksplor oleh Ernest Prakasa. Gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya nggak tonton, Sayang gitu ya. iya sayang bener. banget. Apalagi yang biasanya setiap tahunnya suka nonton film Kak Ernest, tontonlah agar menyaksikan eksplorasi dan eksperimen Terbaru dari Kak Iya. Kasa. Iya, dan semoga emang aku sih berharapnya film ini juga bisa jadi trigger buat teman-teman balik lagi nonton di bioskop. Yes. Betul. Tadi ada berita loh. Iya, Bener gak sih itu? nggak tahu tapi aku PPKM-nya nggak jadi naik Iya, tadi aku levelnya. masih baca juga gitu. Berarti harusnya naik 70% lagi. Bisa ya, kayak Rezekinya semoga Tika. ya. Rezekinya Tika. Amin, semoga. Nah, berhubung tadi aku juga baru keingetan nih, karena kalau misalkan bikin film selalu akhir tahun ya sepertinya ya, Iya. Desember ya. Sebenarnya nggak sengaja awalnya kan pas ngenes itu kan memang tidak
tidak, maksudnya nggak ada planning yang terlalu strategis banget waktu film pertama kan, tapi ternyata karena berhasil, ya mungkin kita kalau udah melakukan sesuatu lalu berhasil, lalu kenapa harus diubah gitu. Jadi ya udah, cek toko sebelah Desember lagi, susah sinyal, milih Mamet, Imperfect, akhirnya Desember terus. Dan kayaknya orang udah mulai terbentuk juga pola, oh iya kalau filmnya Ernest Desember, ya udah sayang lagi kalau berubah kan, ya udah lanjut gitu. Oke, dan aku juga baca komen-komen di trailernya di YouTube, katanya benar sayang banget kalau misalkan nggak nonton film Ko Ernest, kayak pasti bagus gitu. Aku baca komennya sih gitu ya, kebanyakan. Semoga. Kita tunggu. Dan Sobat Krit bisa nonton di mana ini? Di bioskop pastinya ya? Bioskop dong, ya. masa di layar kaca 21.com. Jangan dong ya, apalagi di Telegram. Telegram, TikTok. Aduh, di TikTok part 1 sampai 80 ya kan? Jangan bilang, karena suka lihat juga ya. Enggak, karena kan waktu Muncul. aku bikin Imperfect series itu 30 menit itu bener-bener dibagi part 1 sampai 30 kayak. Bener, part 1, 2, 3, 4, bener sayang Kenapa banget. sih? Sayang ya, jangan ya Sobat Krit ya. Bisa ditonton mulai kapan nih? 23 Desember. 23 Desember. Kalau misalkan tadi bener berita yang kita baca, PPKM -nya di ini ya, nggak jadi ya, diturunin ya. Aku tadi lagi WhatsApp produserku, gimana kalau iya. kita langsung Oh gitu. Kaget aku. Bisa Iya. dilihat minggu per minggu. Jadi berdasarkan pengumuman terbaru dari pemerintah, PPKM-nya tidak jadi naik. Yeay. Kecuali diubah lagi ya. Tapi kalau tidak diubah lagi berarti bioskop balik lagi ke 70%. Yeay. Semoga keputusannya tidak berubah lagi. Amin. Ya. Kadang suka berubah-berubah. Amin. Lumayan. Jadi jangan lupa di bioskop, ajak sama ini boleh dari semua umur. atau 13 plus ya, 13 plus, jadi nggak 17, kita nggak ada adegan yang gimana banget juga. Berarti aman ya. Aman. Ajak teman, saudara, sepupu, anak yang di atas 13 tahun untuk nonton ke bioskop ya. Ya, 23 Desember di seluruh Indonesia. Oke, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan lagi untuk film ini? Udah itu aja, terima kasih. Semoga menikmati pengalaman film baru dari saya. Baru dalam arti bukan cuma film yang baru dirilis, tapi sebuah film yang baru dari segi eksplorasi, genre, dan tantangannya gitu. Semoga tetap suka walaupun sedikit berbeda. Oke, tapi aku ada satu lagi mau nanya kok. Ini kan baru ya, bisa Iya. dibilang dari Korea sendiri. Nanti kalau misalkan ada kritikan atau apapun itu gimana kok? Aman kah atau gimana? Aku udah bahas ini di GTV ku kemarin, Oh, oke. gara-gara pas penayangan di JAV Jogja aku dapat beberapa kritik juga. Jadi aku ngerasa ini sesuatu yang apa ya, kayak restart gitu. Aku kayak deja vu pengalaman waktu ngenes, waktu film pertama banyak dapat kritik. Akhirnya aku ngerasa ya emang bagian dari berkembang. Kalau mau nyoba sesuatu yang baru ya harus siap yang kayak gini-gini gitu. Tapi ya nggak, namanya juga masih baru ya. Maksudnya ini aku masuk sebuah genre yang aku belum pernah lakukan sebelumnya. Jadi kalau masih culun ya wajar lah. Kalau masih banyak kritik ya wajar. Yap. Kalau langsung jago justru aneh. Betul. Jadi aman lah ya kok ya. Aman. Oke. Biasa. Kayak minum jamu aja kan, pahit tapi bikin kuat. Oh iya, benar filosofinya itu ya. Oke, mungkin terima kasih ya Ko Ernest dan Sama-sama. juga Kak Sheila. Sampai ketemu mungkin di layar bioskop, ketemu mereka berdua tanggal 23 Desember. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.